Oke guys, berita pertama atau kasus pertama yang pengen gue sharing pada kalian adalah kasus yang lumayan menyenangkan buat kita semua. Dimana waktu malam pergantian tahun kemarin di Filipina, negara tetangga kita, terjadi sebuah insiden kematian misterius atas perempuan atau wanita yang bernama Christine Angelica Dacera. Dia adalah wanita yang bekerja sebagai cabin crew, flight attendant atau pramugari, bisa dibilang seperti itu, di salah satu maskapai Filipina yaitu Philippine Airlines. Jadi pada malam pergantian tahun kemarin, Christine Dacera ditemukan meninggal dunia di kamar hotelnya di ruangan 2209 City Garden Hotel Makati City, di mana ia meninggal secara misterius dan juga bisa dibilang dadakan karena ditemukan oleh teman-temannya meninggal di bathtub ruangan hotel ini. Jadi guys, sebelum gue cerita lebih lengkap tentang kejadian kemarin, gue pengen ngejelasin kepada kalian tentang backgroundnya si Christine Dacera ini. Christine Dacera ini berasal dari Santos City, Filipina. Dia juga adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dimana Christine Dacera ini sebenarnya dari backgroundnya kelihatan seperti anak yang lumayan pintar, karena dia sendiri adalah cum laude atau lulusan terbaik di jurusan komunikasi dari University of the Philippines. Jadi waktu tahun 2019 itu dia bekerja di Philippine Airlines. Jadi setelah lulus kuliah, dia juga sering ikut-ikut kontes kecantikan atau modeling gitu di Filipina. Hingga pada tahun 2019, Christine ini sendiri menjadi salah satu finalis di salah satu ajang modeling di Filipina yang namanya sih lumayan susah buat gue ini. Cuma ntar gue tulisin lah di sini, ada kontesnya. Hingga pada tahun 2019 itu sendiri, Christine memutuskan untuk pindah ke Manila untuk bekerja di Philippine Airlines, dan dia juga sebenarnya punya cita-cita, punya mimpi yang katanya dia bekerja di Philippine Airlines karena ingin mengajak orang tuanya atau ibunya itu keliling dunia. Oke, jadi buat sebagai anak sih bisa dibilang Christine ini anak yang selain pintar tadi lumayan berbakti pada orang tuanya, karena sesuai dengan mimpi-mimpinya itu, cita-citanya yang lumayan mulia sih menurut gua, karena jadi pramugari buat bisa ngajak orang tuanya keliling dunia itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, jadi lanjut ke kronologinya itu sendiri. Gambaran besar itu waktu tanggal 31 Desember 2020 kemarin, untuk mengadakan pesta pergantian tahun, Christine dan ketiga temannya, yaitu si Roman Galido, si Rafael de Guzman, sama John de la Serna, itu 3 teman atau rekannya Christine yang bekerja bareng-bareng sama Christine di Philippine Airlines. Oke, jadi mereka berempat itu memutuskan untuk melakukan pesta pergantian tahun di City Garden Hotel Makati City itu guys. Jadi sebenarnya yang kita lihat di berita-berita itu, yang kita sering temuin baca di berita-berita, ada 11 orang lebih berikut Christine itu. Tapi sebenarnya temannya Christine itu cuma 3 orang tadi guys. Jadi mereka 3 orang ini membawa teman-temannya lagi. Kenapa makanya bisa jumlah orang yang di pesta tersebut bisa sampai 10-11 orang gitu. Ya, di sini bisa dibilang Christine itu adalah cewek satu-satunya, karena sisa yang teman-temannya 3 itu pun cowok, dan ketiga teman ini membawa semua temannya pun cowok. Tapi gue sendiri sih nggak heran ya, nggak masalah, karena banyakan sih cewek kalau temenan sama cowok banyak itu ya biasanya mereka menghindari drama-drama, karena biasanya kalau cewek ketemu cewek suka berantem. Terus juga mungkin kalau cewek itu sendiri ketemu temen-temennya cowok yang banyak, kalau mereka apalagi udah deket, tadi kan dibilang juga mereka rekan kerjanya yang 3 orang ini, mungkin si Christine pun merasa dilindungi lah oleh temen-temennya ini. Ya, jadi mungkin si Christine itu jadi ngerasa lebih nyaman buat hangout atau buat ngadain party gitu yang private sama mereka. Tapi waktu kejadian itu pada malam hari sekitar 1:30 pagi, sebenarnya Christine itu masih sempat nelpon ibunya buat ngucapin Happy New Year, buat ngucapin Selamat Tahun Baru gitu. Itu pun keadaannya Christine masih baik-baik guys. Ya, jadi sebenarnya waktu itu partinya nggak ada masalah sama sekali, semua juga masih senang-senang. Nothing went wrong on that day. Ya, dan setelah itu Christine juga
masih tertangkap CCTV baik-baik aja, bahkan bisa dibilang ia melakukan ciuman dengan salah satu laki-laki yang ada di pesta itu, namun bukan ketiga temannya, tapi lelaki itu bernama Valentin Rozal. 4 pagi, CCTV pun menangkap kegiatan Christine masih beramai-ramai di lorong hotel bersama teman-teman lelakinya. Dan sekitar 4.15, 4 lewat pagi waktu itu, Christine dibawa oleh lelaki pindah ke ruangan yang lain. Dan di pukul 4 lebih itu adalah terakhir kali CCTV menangkap kegiatan Christine Desera itu. Jadi setelah pukul 4 itu nggak kelihatan ada aktivitas apa-apa lagi hingga 10 pagi salah satu teman dekatnya Christine, yaitu si Roman Galido, menemukan Christine sedang tertidur atau terbaring di bathtub kamar hotelnya. Nah, waktu itu jadi si Roman Galido ini masih belum sadar kalau Christine itu sebenarnya udah meninggal, tapi si Roman Galido menyangkanya Christine ini lagi tidur. Jadi bukannya dibangunin, Christine itu dikasih selimut, diselimutin di bathtubnya. Mungkin juga Roman Galido ngira, oh Christine mungkin lagi mabuk habis pesta-pesta kan juga semalam. Dan Roman Galido pun meninggalkan Christine di bathtubnya. Jadi Christine itu sekitar 3 jam setelah Roman Galido itu menemukan Christine terbaring tidur diselimutin, 3 jam kemudian Roman Galido balik dan masih ngeliat Christine itu tertidur. Nah, tapi kok kelihatannya aneh yang kali ini, Christine kok kayak nggak bangun-bangun, nggak ada pergerakan apa sama sekali. Nah, di situ Roman Galido pun membangunkan Christine. Nah, di situ Christine pun sudah banyak tubuhnya sudah membiru, sudah kaku, dan akhirnya Roman Galido pun panik hingga memanggil teman-temannya. Nah, dan kedua temannya lagi, si De Guzman dan John de la Serna ini juga ikut membantu Roman Galido dalam evakuasinya si Christine ini sendiri, guys. Jadi mereka itu sempat membawa si Christine ke salah satu klinik di hotel itu, dan staf-staf hotel itu pun masih ngebantu Christine buat ngelakuin CPR untuk penyelamatan pertama, tapi Christine pun nggak ada respon apa-apa sama sekali. Hingga akhirnya Christine pun dibawa ke rumah sakit Makati Medical Center. Tapi naasnya nyawa Christine pun tidak tertolong, sehingga rumah sakit menyatakan Christine Desera telah meninggal dunia. Dan pihak kepolisian Filipina mendapatkan berita bahwa Christine Desera meninggal itu sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Dan fakta-fakta yang ditemukan di tempat kejadian waktu Christine meninggal itu ditemukan beberapa luka-luka seperti di pergelangan kaki, tangan, dan paha. Ada biru-birunya juga. Nah, sedangkan di area organ itunya lah ya, di alat kelaminnya si Christine ditemukan cairan sperma. Pihak rumah sakit pun sendiri memberikan pernyataan official kalau Christine ini meninggal karena aneurysm. Nah, aneurysm itu sendiri atau aneurisme itu sendiri adalah pembengkakan di salah satu organ tubuh manusia sehingga membuat aliran darah itu atau peredaran darah tidak lancar ya. Bisa ditemukan di otak, bisa ditemukan di jantung, hati. Nah, tapi yang ditemukan di Christine itu sendiri adalah di aorta atau pembuluh darah besar di tubuh manusia. Nah, jadi penyebab utama aneurysm itu juga bisa disebabkan oleh memang bawaan tekanan darahnya itu tinggi, atau juga mungkin karena ada kecelakaan. Juga yang ketiga ini yang mungkin bisa berkaitan dengan kasus ini, yaitu mengkonsumsi obat-obatan dengan dosis tinggi. Tapi pernyataan-pernyataan atau opini masyarakat yang kita dengar belakangan dan juga viral di sosial media berlawanan dengan pernyataan ofisial dari rumah sakit itu sendiri, guys. Jadi banyak yang berasumsi kalau Christine itu mendapatkan kekerasan seksual, dan juga mungkin banyak laki-laki yang waktu malam pergantian tahun itu mengambil kesempatan dalam kesempitan terhadap Christine karena Christine satu-satunya wanita. Nah, tapi ini pun masih berlawanan dengan kesaksian salah satu temannya Christine. Setelah Christine meninggal, si Rafael De Guzman ini memberikan kesaksian pada polisi kalau yang ikut pesta pergantian tahun pada malam itu adalah semuanya biseksual dan gay. Dan sampai sekarang sebenarnya kasus ini masih meninggalkan banyak-banyak misteri, masih banyak meninggalkan juga teori, ada yang konspirasi bilang kalau Christine itu meninggalnya di
diperkosa, ada yang bilang Christine meninggalnya benar-benar aneurism, ada juga yang bilang Christine itu meninggalnya karena obat-obat yang dikasih atau dikonsumsi Christine pada malam itu. Ya masih banyak yang kita nggak tahu lah guys. Dan juga menurut kesaksiannya si Rafael de Guzman, pada malam itu Christine sempat cerita kalau Christine itu seperti ngeliat salah satu orang yang ada di pesta pergantian tahun itu memasukkan obat ke minumannya Christine, sehingga Christine pun sempat curhat nih kayak, aduh badan gua kok pegel-pegel gitu ke si Guzman ini guys. Nah jadi walaupun kasus ini masih menemukan jalan buntu untuk diselesaikan dan juga masih banyak misteri-misteri yang tersimpan, semoga kasus ini bisa diselesaikan secepatnya oleh pihak kepolisian Filipina, itu yang gua harapkan guys. Dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan. Nah, di sini gue juga agak-agak terharu atau juga agak-agak mind blown sih dari ngeliat postingan Instagramnya Christine yang terakhir. Kalau waktu itu di postingan Instagram itu dibilang last flight for this one hallelujah. Itu mungkin juga bisa jadi pertanda kalau waktu dia ngepost itu mungkin dalam pikirannya Christine ya memang tahun 2020 kan kita tahu itu tahun ajaib lah. Tahun dimana banyak orang yang suffer, banyak orang menderita, banyak orang juga ya pokoknya yang jelek-jelek memang terjadi di tahun 2020. Dan mungkin Christine sudah siap mengakhiri kejelekan itu semua, tapi ya nggak ada yang tahu, agak merinding juga sih dan mind blown juga dengan kejadian kalau itu apakah Christine sendiri memang punya firasat kalau itu bukan penerbangan terakhir untuk 2020 aja, tapi memang penerbangan terakhir untuk dirinya sendiri guys. Berdasarkan kasusnya ya si Christine ini yang gue ceritain hari ini, ya gue sedikitnya punya pesan moral buat kalian semua yang bisa, termasuk diri gue juga, gue ambil buat hidup kita semua. Kalau kita itu harus mungkin berhati-hati dalam memilih pergaulan. Nah buat apalagi orang-orang yang sekarang jauh dari orang tua, tinggal sendiri, mungkin rantau, kerja, kuliah, sekolah ya, whatever it is ya pokoknya. Karena kejauh dari orang tua ini, kalian mungkin harus lebih deketin diri pada Tuhan pertama itu, dan juga memilah-milah pergaulan teman-teman yang akan masuk lingkungan kalian biar kalian tuh nggak salah jalan. Dan semoga kejadiannya Christine ini walaupun menyedihkan bisa menjadi pelajaran buat kita semua guys. Oke guys, sampai sini aja buat video kali ini. Thank you sekali lagi buat yang udah dengerin. Terus saksikan Frekuensi 90 buat kasus-kasus misterius berikutnya. Bye-bye guys.